Ya, ketemu lagi. Terima kasih teman-teman sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary board setiap hari bersama saya Kokoriko. Hari ini melanjutkan masih jangan bosan-bosannya belajar tentang apa? Double layer protection series ya, teman-teman ya. Oke, kemarin terakhir kita sudah bahas menggabungkan kontrak over, digit over dan digit under. Nah, dalam satu bot kita gabungkan. Sebelumnya kan digit over saja, digit under saja, tetap ada double layer protection ya. Lalu kita gabungkan, tetap ada double layer protection ya. Intinya di situ. Oke, ini saya masih menyambungkan yang kemarin. Ini saya notepad masih ada nih teman-teman. Yang kemarin ya, ini video yang kemarin. Double layer protection, over under. Sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin baru datang ke channel ini dan langsung ke video ini, mungkin agak sedikit kebingungan. Ada baiknya teman-teman tonton dulu video-video sebelumnya. Jadi masuk ke channel. Di channel itu videonya bisa diurutkan nggak ya? Bisa kali ya diurutin. Ada tanggalnya juga kan, ada tanggalnya. Nah itu teman-teman belajar step by step berurutan sehingga nggak bingung. Di sini saya kasih garis besarnya aja. Apa yang dimaksud dengan double layer protection? Double layer protection itu ada dua layer 1, layer 2. Layer 1 itu adalah layer utamanya, virtual loss teman-teman. Virtual loss itu adalah intinya meminimalisir level loss berturut-turut, apalagi jika menggunakan martingale. Oke, perlu kita ketahui dan pasti teman-teman sudah rasakan dan pasti mungkin teman-teman sudah jengah ya. Martingale itu musuh terbesarnya adalah level loss berturut-turut, betul atau betul? Betul ya. Pasti kesel banget di saat sudah loss 1, loss 2, masa loss lagi, ternyata loss lagi, loss 3, masa loss lagi, loss 4, masa loss lagi, loss 5. Itu yang namanya loss berturut-turut dan itu adalah musuh terbesarnya Marti. Ya, apalagi kalau garis besar Marti ya, musuh terbesarnya itu. Semua Marti gitu. Mau smart Marti, mau split Marti, musuh terbesarnya itu ya. Tapi kelebihan dari split Marti, smart Marti kan semuanya kelebihannya adalah balance-nya lebih cukup, membutuhkan balance yang lebih kecil. Tapi musuh terbesarnya sama. Semua sistem martingale musuh terbesarnya sama, adalah loss berturut-turut. Kecuali bukan Marti, misal fixed stack. Fixed stack loss berturut pun nggak masalah ya. Kalau fixed stack. Tapi kebanyakan, saya percaya kebanyakan dari kita memakai martingale. Jadi teman-teman yang menggunakan martingale, tonton video ini dan seri-seri video sebelumnya double layer protection. Oke, itu layer 1. Intinya virtual loss-nya ditumbalkan di slave. Loss awal ditumbalkan di slave. Mau 1 kali loss, 2 kali loss, semua ditumbalkan di slave. Baru selanjutnya di master. Oke. Layer kedua adalah kita tanamkan di bot XML kita kode untuk memindahkan ke kontrak yang probabilitas win-nya lebih besar. Ya, saya nggak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman di sini mengenai double layer protection ini, gitu. Nah, penerapannya kita sudah bahas di digit over, digit under, digit higher, lower, no touch, got outside, gabungan over under. Nah, sekarang kita akan menggabungkan menggabungkan higher dengan lowernya teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya atau download bot sebelumnya, ada namanya higher with double protection. Nonton dulu di kanan atas ini ya. Di situ ada video tentang higher saja dan video tentang lower saja. Oke. Nah, sekarang ini adalah hasil video kemarin sih yang kita bahas belajar kemarin ya ini. Digit over 01 under 98. Sekarang kita gabungkan digit lower dengan digit higher. Nah, 0198 ini kita hapus. 0198 itu prediction ketika menggunakan digit. Ini kan digitnya hapus. Nah, lower higher itu namanya barrier offset. Saya sudah download robot yang kemarin. Ke video kemarin, cari video yang namanya itu lower 7.5 10.5 protection teman-teman. Nah, ini nama robotnya lower 7,5 10,5 ya. Bariernya awalnya 7,5, barrier keduanya itu 10,5. Dapat dari mana ya teman-teman? Silahkan tonton video yang sebelumnya itu, video yang lower itu, karena akan panjang jadinya kalau di video ini digabungkan.
lower 7,5, 10,5. Higher-nya, sorry, ini lower kita kasih ini ya. Lower itu kan lebih rendah. Kita memprediksi lebih rendah dari kita pakai plus di sini. Kenapa pakai plus? Karena probabilitas win-nya lebih besar daripada pakai minus. Kenapa harus plus? Nggak harus. Cuma di sini kan kita ngejar probabilitas yang lebih besar saja. Teman-teman pakai minus boleh gak? Nggak ada yang salah, boleh-boleh aja. Oke. Ini plus. Higher, minusnya minus 7,5 minus 10,5. Oke, itu ya. Lowernya plus, lowernya barrier plus, highernya barrier offset minus. Barrier satunya sama-sama 7,5, barrier 2-nya sama-sama 10,5. Kita edit aja contoh yang kemarin. Nih, over 1. Awalnya over 1. Sekarang kita pakai lower plus 7,5. Oke. Perlu teman-teman ingat dan ketahui lower plus 7,5 itu kemarin kita cari persentase profitnya yang 20%, sehingga probabilitas win-nya sekitar 80%. Sedangkan lower plus 10,5 itu kita cari yang return profitnya sekitar 10%, lebih kecil, tapi probabilitas win-nya meningkat menjadi 90%. Itu tujuannya layer 2, menanamkan layer 2 ke bot robot kita. Ya. Jadi oke, kita lanjut dulu ya. Itu layer 2 ya. Pertama lower plus 7,5. Anggaplah win. Oke, anggaplah win. Selanjutnya dia tetap di lower plus 7,5. Kali ini loss. Kali loss dia pindah ke higher. Nah, ini planning pribadi saya. Ini contoh planningnya seperti ini. Teman-teman bisa modifikasi lagi. Nggak harus ini. Higher, saya pindahkan ke higher yang minus 10,5. Dengan tujuan jika loss, saya switch kontraknya, dan 10,5 itu yang ini barrier offset yang kanan yang kedua, dengan tujuan probabilitas win-nya lebih besar. Karena ini kan Marty, ini kan loss. Habis itu di Marty stack-nya, Marty itu urgent-nya adalah harus segera win. Ingat, Marty itu harus sesegera mungkin win. Jangan biarkan loss berturut-turut. Itu kan musuh terbesarnya. Nah, di sini loss, higher minus 10,5, anggaplah win. Jika win, balik lagi ke higher. Tetap, kontraknya tetap higher, tapi minus 7,5 teman-teman. Ya, artinya bukan Marty lagi. Marty sudah selesai. Oke, saya akan balik lagi ke keadaan adem ayem. Return profitnya 20%, tapi probabilitasnya sedikit lebih turun dari 90 ke 80. It's okay. Karena ini belum Marty gitu. Itu preferensi teman-teman ya. Kalau 20%, ini contohnya 20%. Kalau mau 25% silakan. Mau 15% silakan. Mau 30% silakan. Itu diatur di barrier offsetnya. Ada di video kemarin itu yang kita bahas. Anggaplah di sini higher ini win. Win selanjutnya tetap di higher karena masih adem ayem. Minus 7,5. Higher minus 7,5. Ternyata loss di sini. Loss pindah ke lower. Oke, kalau loss ubah switch kontrak lower, dia plus 10,5 teman-teman. Ingat, kalau loss dia artinya Marty itu pindah ke kontrak lebih besar. Layer 2 jalan, layer 2 pastikan layer 2 nya running. Ini anggaplah loss lagi. Kita pindah ke higher minus 10,5. Minus 10,5. Anggaplah win. Kita pindah ke higher lagi. Higher berapa? Minus 7,5. Bener gak? Lower 7,5. Pindah loss, ini higher minus 10,5, win, higher minus 7,5, win, higher minus 7,5, loss, lower plus 10,5, loss, pindah higher minus 10,5, win, higher minus 7,5. Ya, betul. Seperti ini ya. Nah, kita rubah. Kalau kemarin kan digit over under. Jika win, same kontrak, butuh LDP-nya. Nah, jika over ya 1, under 8. Jika loss, switch kontraknya, LDP-nya ya 0 kalau over, ya 9 kalau under.
Sekarang purchase sama seperti ini. Jika win, kontraknya sama, jangan diubah. Jika loss, kontraknya di switch, ya kan? Seperti yang ini. Kalau loss, lower jadi higher. Kalau win, higher tetap higher. Kalau win, ini win, lower tetap lower, seperti itu. Nah, sekarang ini LDP-nya dirubah jadi barrier. Barrier. Sini barrier. Barriernya kalau lower, di sini lower, di sini higher. Kalau lower pasti pakai yang plus 7,5 or higher berapa? Minus 7,5. Nah, gitu teman-teman. Barriernya kalau lower ya pasti pakai plus 7,5, kalau higher pasti pakai minus 7,5. Nah, ini kalau kemarin 0198, di sini plus 7,5 minus 7,5, seperti itu ya. Sebenarnya atas bawah sih sebenarnya prinsipnya. Ini lower, ini higher. Nah, kalau loss barriernya kalau lower plus 10,5, kalau higher minus 10,5. Tuh, gitu ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya ini, teman-teman silakan screenshot dulu atau catat. Jika win same kontrak barriernya demikian, jika loss switch kontrak barriernya sekian. Teman-teman lihat nih, kalau win barriernya dia ke barrier adem ayem nih. Artinya yang probabilitas winnya hanya 80%, tapi return profitnya 20%. Tapi kalau loss, Marty, dakdikdukduer, saya mau ke kontrak yang lebih besar probabilitas winnya. Saya naikkan barriernya, saya jauhkan. Berharap lebih higher atau lebih lower gitu, tidak kena gitu kan. Plus 10,5 dan minus 10,5. Lower ya plus, kalau higher ya minus. Gini ya. Nah, sekarang robotnya seperti ini teman-teman. Ini robot lower 7,5 10,5. Di sini ada barrier offset. Nah, yang kita bisa ganti-ganti di sini juga udah nih 7,5 10,5. Sama seperti yang kemarin purchase, yang kemarin kita gabungkan digit over under, kita butuh yang namanya variable kontrak. Set kontrak. Nah, kalau mau open pertama kali apa? Kita bikin teks hardcode aja. Lower ya. Nih, di sini lower ya, pertama kali lower. Pertama lower. Barrier offsetnya 7,5. Nih, barrier offsetnya 7,5. Ini 7,5. Ya, nah plus minus ini teman-teman nggak perlu masukkan sebenarnya di sini. Teman-teman nggak perlu masukkan plus di sini, atau teman-teman minus 7,5. Ini nggak perlu ya teman-teman ya, nggak perlu. Karena ini teman-teman cukup 7,5 saja. Plus minusnya itu nanti teman-teman definisikan di sini, di offset plus sama offset minus di sini. Teman-teman nggak bisa gini, offset plus tapi teman-teman isi barriernya tuh minus 7,5, itu nggak bisa teman-teman. Nah, kenapa ya? Saya sudah testing aja, sudah pengalaman aja, itu error ya, berdasarkan pengalaman aja. Jadi tetap barrier offsetnya nilainya plus. Plus minusnya itu dirubah di offset plus atau offset minus ini aja, gitu aja. Oke, nanti kita ke bawah situ ya. Nah, kontraknya lower, lalu oke, kita langsung ke sini nih. Sekarang kita percabangan. Offset plus dipakai kalau nih, kalau lower. Teman-teman perhatikan nih, lower. Di atas nih lower. Lower barriernya plus semua. Kalau higher barriernya minus semua. Berarti kita butuh logic if percabangan di sini. Jika kontraknya, saya pakai teks yang tadi, saya copy deh di sini, duplicate. Jika kontraknya lower, maka barriernya ini plus, bener gak? Lower plus. Oke. Else
else, berarti kan kalau nggak lower, higher. Saya duplicate yang ini, teman-teman taruhkan di sini, rubah di sini jadi minus. Ya, karena higher barrier offsetnya minus semua di sini. Di contoh kali ini ya. Oke, sudah. Lower offsetnya plus, higher offsetnya minus. Selesai dong di sini. Nah, sekarang kita duplicate yang ini. Di blok 2-nya kita pasang lagi di sini. Yang ini hapus saja. Ini hapus saja. Jika kontraknya lower, purchase lower. Jika bukan lower, ya berarti higher. Purchase higher. Oh, kita belum ganti atasnya. Nih. Marketnya silakan teman-teman setting sesuai keinginan. Trade type-nya ada up down, higher lower. Kontrak type-nya jadi bot. Biar bisa dua-duanya, bisa lower, bisa higher. Di sini rubah ganti higher. Rapikan lagi, klik. Oke. Kontraknya lower, ya purchase lower. Kalau bukan lower, ya berarti higher. Selanjutnya, kita pasangkan, tanamkan logika ini. Jika win, tidak rubah kontrak. Jika loss, rubah kontrak. Barriernya ngikutin, kalau lower ya sekian, kalau higher ya minus. Plus minusnya sudah kita atur nih. Plus minusnya sudah kita atur di sini. Berarti sekarang kita tinggal atur ininya. Kalau win pasti barriernya 7,5, kalau loss pasti barriernya 10,5 ya. Kenapa nggak peduli plus minusnya? Plus minusnya sudah kita pedulikan di blok yang ini. Blok yang ini nih. Kalau kemarin digit over under 0198 itu kita atur, kita pedulikan di blok 4 karena nggak ada pendefinisian di blok 1 ini. Sedangkan plus minus di higher lower itu dibutuhkan di blok 1 ini. Sehingga kita pedulikan, kita atur di sini. Sehingga di blok 4 tidak perlu diatur lagi. Hanya perlu mengatur barrier offsetnya berapa, bukan plus minusnya ya. Oke, caranya gini aja. Kita duplicate lagi yang ini, taruh di sini. Nah, jika kontraknya lower, sorry, mana nih? Dia nggak peduli lower, nggak peduli higher, pasti barriernya 7,5. Oke. Berarti kita undo ya, kita balikin lagi. Jadi nggak usah pasang apa-apa di win, yang di blok win. Barriernya udah pasti 7,5. Plus minusnya kan sudah tidak pedulikan di blok 4 karena sudah di blok 1 ya. Lalu kontraknya gimana? Kontraknya juga teman-teman tidak usah pedulikan, kan same kontrak. Artinya jika sebelumnya higher ya tetap higher, jika sebelumnya lower tetap lower, nggak ada yang berubah, tidak perlu di switch. Sekarang kita ke bagian yang loss ini. Jika loss, ini kan jika win, else ini artinya jika lossnya. Jika lossnya kita switch kontrak teman-teman. Nah, kita duplicate dari sini. Duplicate, taruhkan di sini. Jika kontrak sebelumnya lower, ini saya hapus, delete. Ini saya hapus, delete. Variable set kontrak. Duplicate dari sini. Ini saya duplicate dulu. Biar ada dua, taruh sini. Yang atasnya pilih higher. Artinya, jika kontraknya sebelumnya lower, kontrak selanjutnya adalah higher. Jika kontrak sebelumnya bukan lower, artinya higher, berarti kontrak selanjutnya adalah lower. Gitu, dibalik, di switch, zigzag. Masalah barrier offset, tetap 10,5, mau lower, mau higher. Berarti, tetap satu ini aja, set barrier offset 10,5, selesai. Ya. Jadi mungkin ada sedikit berbeda kalau teman-teman bandingkan di robot kemarin penggabungan digit over. Oke, saya rapikan. Nah, saya recap bentar teman-teman. Kalau mau ingin menanamkan layer 2-nya, layer 2 seperti ini, higher lower, silakan buka robot yang teman-teman ingin modifikasi ya. Lalu pastikan ini bot higher lower. Tambahkan variabel kontrak dan barrier offset. Pertama saya isi lower, teman-teman bisa isi higher juga. Lalu nah ini teman-teman gak usah bingung ya, ini sebenarnya rule saja, rule yang teman-teman pakai aja. Ini kalau ini hampir tanpa rule kalau saya. Jadi saya ingin mencontohkan proteksinya, bukan rule-nya ya, bukan rule-nya. Rule-nya ini tanamkan di sini. Kalau ini hanya detik sekian OP, detik sekian OP gitu aja. Nah, terus tanamkan ini kontrak lower, maka barrier offsetnya plus.
Jika higher, offsetnya minus. Di blok 2, jika lower, purchase lower. Jika higher, purchase higher. Di blok 4, jika win, barrier offsetnya sekian, tidak pedulikan plus minus. Jika loss, balikkan keadaan, lower jadi higher, higher jadi lower, dan barrier offsetnya sekian, 10,5, tadi 7,5. Karena kalau loss itu kan marti itu harus probabilitas winnya lebih besar. Oke, dengan meningkatkan barrier. Oke, sekarang kita running ya teman-teman ya. Kita berharap ada lossnya nih, biar tahu dia ke switch dan barriernya berubah dari 7,5 ke 10,5. Pertama apa tadi? Lower plus 7,5. Oke, lower plus 7,5 sesuai ini ya. Nih, lower plus 7,5. Win. Teman-teman lihat di sini sekitar 20%. Ini malah 26% ya lagi malam ini nih. Nah, ini bisa berubah-ubah juga nih. Teman-teman sebenarnya itu dulu ya, ke smart trader dulu ya buat menentukan barrier offsetnya. Soalnya bisa berubah-ubah marketnya. Nah, ini loss. Ini kan put, nanti dia jadi call. Call dengan barriernya 10,5 nih. Call itu higher dan minus 10,5 nih. Higher than entry spot plus minus 10,5. Betul ya teman-teman ya. Nah, ini sudah betul ya. Ini martinya. Dan teman-teman lihat nih, ini kan 26%. Di sini harusnya cuma 10-an%. Nih, 12. Dia cuma 1,8. Nggak nyampe 20-nya kan? Nggak nyampe, ini belasan persen. Ini meningkat nih malam ini. Nah, ya itu artinya return profitnya lebih kecil. Iya, tapi probabilitas win lebih besar karena tujuan marti cepat-cepatlah win gitu. Ini cepat-cepatlah win. Saya stop ya. Saya close. Kita save dulu. Kita kasih nama apa ya? Lower plus 7,5 plus 10,5. Oh, jangan gini deh. Oh, iya benar ya. Higher minus 7,5 minus 10,5. Oke. Saya save ya namanya itu ya. Oke. Nah, ini adalah cara kita, upaya kita menanamkan kode layer 2 ini. Layer 2, switch contract with bigger win probability. Sekarang kita akan kombinasikan dengan layer satunya yang porsinya harusnya lebih besar. Porsi layer 1 virtual loss itu menurut saya ya, menurut pengalaman saya itu apa ya, porsi benteng itu lebih besar. Gimana saya mendefinisikannya? Ini benteng 100%. Mungkin virtual loss itu makan 75%, layer 2 itu 25% atau 60-40. Kayak gitu loh. Perbandingannya layer 1 layer 2. Oke. Nah, salah satu tools yang biasa saya gunakan adalah EasyV. Virtual loss ini bisa teman-teman temukan di tools manapun, nggak harus EasyV. Yang penting ada virtual loss-nya. Oke, di sini saya akan contohkan dengan yang biasa saya pakai saja, EasyV ya. EasyV dia cuma script doang sebenarnya, edit script seperti ini. Ini saya copy, saya buka notepad dulu, saya pastekan di sini. Saya akan hapus ini, jadi seakan-akan saya belum punya EasyV. Aduh, sudah keklik. Saya move to trash dulu. Nah, ini nanti di refresh aja. Ini halamannya, nanti kita refresh. Pertama, aktifkan ini teman-teman, Anonymous ya, VPN. Karena nanti dia buka binary.com yang harus di Indonesia itu diblokir. Harus buka dengan VPN. Saya pakai yang free, Anonymous, aktifkan. Pilih identity yang tepat. Kalau belum bisa buka website binary.com ya ganti-ganti aja. Lalu buka bookmark. Oh, nanti teman-teman kirimkan, bagi teman-teman yang sudah punya EasyV 1.0 langsung aja praktek. Udah langsung jalan, udah langsung running, udah langsung bisa, udah langsung di depan mata, udah langsung bisa berasa gitu ya. Yang belum, teman-teman tetap bisa merasakan. Kirim email free trial di deskripsi.
Caranya, formatnya sudah saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan dapatkan email balasan seperti ini, file txt yang isinya kode random seperti ini. Teman-teman cukup select all, copy, di close. Udah ke close belum sih? Oh ini, oke saya cancel dulu deh, takutnya. Udah copy ya, udah copy. Nah, buka browser teman-teman. Lalu tampilkan kolom bookmark. Nih, kolom bookmark ini klik kanan, add site, kasih nama EasyV 1.0 Rico. Bebas, ini bebas. Mau siapa ya, bebas, ini bebas. Klik kanan, edit, hapus addressnya, pastekan kode random tadi yang didapat dari email, save. Oke. Itu cara penginstalannya, selesai teman-teman, semudah copy paste. Sekarang kita akan menggunakannya. Pertama kali buka binary.bot. Ingat teman-teman, binary.bot, bukan bot.binary.com atau bot.binary.me. Bukan ya, tapi www.binary.bot. Kita akan dari awal kita refresh. Anggaplah kita belum load robot yang tadi nih. Saya refresh. Nih, robotnya hilang ya. Baru lagi ya. Lalu setelah www.binary.bot, load robotnya, pilih robot yang kita buat tadi ini, lower yang atas, lower higher. Lalu klik EasyV-nya, dia akan terbuka window kedua secara otomatis, bukan dibuka manual ya, bukan dibuka manual ya teman-teman ya. Jadi yang dibuka manual hanya pertama kali adalah www.binary.bot. Nah, di window kedua bersihkan lagi layarnya, load lagi robotnya, pilih robotnya. Oke, setelah load robotnya di window kedua, teman-teman klik lagi EasyV-nya. Jadi 2 kali klik ya. Yang pertama di window 1, sekarang di window 2 klik lagi. Teman-teman baca instruksinya, lalu klik OK. Set target profit di sini, set stop loss di sini. Di sini karena ada 2 window saya pisahkan supaya teman-teman bisa lihat kiri dan kanan. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin video saya setiap hari akan bosan ya seperti ini ya, karena langkahnya ya memang sama teman-teman, langkahnya memang sama, ya itu aja. Tapi bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini dan langsung nonton video ini, ya mungkin jadi hal yang baru ya teman-teman, dan penting teman-teman. Soalnya ternyata nggak semua yang datang ke channel ini mau nonton full. Pertama itu belum tentu mau nonton full. Ya, mungkin hanya download langsung pakai. Ada itu nggak sedikit juga yang saya tahu lah, saya paham. Mas, ini kok gini. Berarti nggak nonton videonya. WA, Kokoriko kok begini. Berarti nggak nonton videonya. Kayak gitulah itu. Download aja langsung pakai, itu ada juga. Ada juga mungkin yang mau nonton tapi nggak berurutan. Kayak gitu. Jadi saya rasa saya menjelaskan di setiap video hal yang lumrah lah, hal yang wajar buat teman-teman kita yang baru datang ke channel ini gitu. Nah, selanjutnya trigger ini kita setting triggernya. L itu artinya 1 kali loss, L2 artinya 2 kali loss, L3 3 kali loss. Misalnya ditambahin W berarti LW berarti 3 kali loss dulu, 1 kali win, baru pindah ke master. Intinya gitu ya, loss dan win. Sekarang kita coba hanya 1 kali L. Begitu 1 kali loss di slave, dia akan pindah ke master supaya cepat. Lebih aman 2L ya Koriko? Iya, lebih aman 2L daripada 1L. Lebih aman 3L ya Koriko? Iya, lebih aman 3L daripada 2L, dan seterusnya. Lebih aman 100L daripada 99L. Ya, lebih aman 1L daripada tidak menggunakan virtual loss sama sekali. Saya tidak bilang menggunakan EasyV ya. Teman-teman boleh menggunakan tools apapun. Yang penting ada virtual loss-nya intinya. Itu layer 1 kita gitu. Oke. Di sini L1 saya running ya. Di sini teman-teman lihat harusnya dia buka lower plus 7,5 dulu untuk open pertama. Lower plus 7,5. Iya benar, lower plus 7,5. Nih, lower plus 7,5. Oke. Selanjutnya kalau dia loss sekali, ya kalau win sekali dia tetap di slave, kalau loss sekali dia pindah ke master.
seperti itu. Jadi intinya adalah ini adalah layer 1 kita. Yang teman-teman lihat di sini adalah layer 1 kita. Layer 1 kita. Penting nggak teman-teman? Kalau teman-teman tanya saya, penting banget ya. Dan dampaknya itu berasa teman-teman. Teman-teman yang tidak menggunakan EasyV mungkin 3 kali loss berturut-turut sudah selesai, balance-nya selesai. Tapi yang menggunakan EasyV sudah 3 kali loss berturut-turut, masih ada peluru terakhir. Nah ini mungkin selamat yang terakhir ini ya. Apalagi kalau teman-teman menggunakan double L, berarti teman-teman masih bisa peluru sampai 5 teman-teman. Bayangkan 5 kali loss berturut-turut teman-teman masih bertahan. Sedangkan teman-teman yang tidak menggunakan virtual loss, 3 kali loss berturut-turut saja sudah KO, sudah selesai lah gitu ya. Itu layer 1 kita, layer proteksi 1 kita. Layer kedua kita, kedua kita adalah layer 1 kita sudah berhasil mengeliminir loss di slave. Pindah ke master dong. Jika di master tetap terjadi loss, ya bisa nggak? Bisa tetap terjadi loss. Ini saya tekankan, bisa terjadi loss nggak? Bisa. Mau berapa kali? Mau 6 kali, mau 7 kali, mau 100 kali juga bisa nggak? Nggak ada yang bisa nahan nih, nggak ada yang bisa nahan, percayalah ya. Bisa terjadi loss tetap, tapi setelah loss dia pindah ke layer 2 proteksi, yaitu pindah ke kontrak yang lebih besar probabilitas winnya gitu. Jadi sudah berusaha masih loss, berusaha lagi teman-teman. Artinya usahakan yang lebih baik lagi ya. Paham ya maksud saya teman-teman ya? Kita sudah berusaha mengusahakan, ternyata masih loss. Layer 2 kita sudah berusaha lagi, masih bisa loss gak layer 2? Masih bisa. Ya kita berusaha lagi di layer 2 gitu. Kecuali teman-teman punya ide layer 3, silakan bisa share ke kita. Saya sangat terbuka buat ide teman-teman. Kalau ada layer 3 proteksi lagi, kita sama-sama belajar gitu. Nah di sini ada terjadi 1 kali loss contoh nih teman-teman. Di sini dia buka di lower plus 7,5. Ini kan belum arti ya. Ini kan kalau teman-teman lihat belum arti nih. Apa tadi? Plus 7,5, lower plus 7,5 itu kan belum arti nih teman-teman. Nih. Lower plus 7,5 masih awal kan? Masih awal dan win. Secara overall teman-teman harusnya sudah mengalami 1 kali loss berturut-turut. Tapi berterima kasihlah pada slave account, dia yang menanggungnya, sehingga si master hanya terima winnya saja ya. Jika terjadi 2 kali loss berturut-turut, 1 dibagi ke slave, 1-nya di master. Itu karena kita setting triggernya L. Kalau kita pasang double L, dua-duanya di slave, master hanya merasakan win. Begitu ya teman-teman ya. Dan ini ada 2 kali contoh, 1 sini loss, sini win. 1 kali loss di sini win. Ini layer 1 yang bekerja di depan mata teman-teman ini sekarang adalah layer 1 proteksi. Ya, layer 1 masih menahan benteng layer 1 masih oke. Jika terjadi loss di sini, ya ini kan contohnya win terus. Jika loss, maka dia akan pindah ke layer 2, yaitu pindah ke higher atau lower yang barrier offsetnya lebih lebar. Dalam hal ini dari 7,5 pindah ke 10,5 dengan tujuan meningkatkan probabilitas winnya sehingga lebih besar probabilitas winnya. Ini basicnya. Oke. Double layer protection, layer 1 ini, layer 2 ini. Oke, saya rasa cukup sekian ya teman-teman ya contohnya. Menerapkan double layer protection, layer 1, layer 2, kita sudah terapkan di over saja, under saja, over under, higher saja, lower saja, higher lower, sudah di notat, sudah di goes outside. Berbagai macam kontrak binary bisa ditanamkan layer 2 proteksi ya, proteksi layer 2 saya sebut ya. Proteksi layer 2, tapi nggak semua kontrak. Lebih aman lagi kalau teman-teman bisa menambahkan layer 1 proteksi ya, dengan cari tools yang menggunakan virtual loss, fitur virtual loss. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah belajar setiap hari bersama saya, Binary Bot. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video penjelasan saya berguna ya teman-teman ya.
Saya nggak tahu video berikutnya masih membahas double layer protection atau hal baru lagi. Saya belum tahu. Tapi setiap hari kita akan belajar binary bot, mengenai binary bot gitu. Semoga video-video saya yang upload ini berguna buat teman-teman. Minimal jika belum berguna ya setidaknya sudah menambah wawasan, mungkin suatu saat akan berguna. Entah bagi teman-teman atau bagi temennya teman-teman gitu ya. Terima kasih sudah klik video ini, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Salam sehat, salam sukses. Amin.